wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar alladzi khalaqa asy-syamsa wal qamar yuqawwirun nahar 'alal laili wa yuqawwirul laila 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu, para jamaah sholat tarawih, dzikir dilanjutkan dengan sholat isya, kemudian dzikir, tarawih dan witir yang berada di masjid atau sholat ar-rahmat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada malam hari ini kita masuk ke malam berapa? 11. Malam ke-11 ya. Insya Allah besok kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan besok menjadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang kemuliaan sholat tahajud. Karena sholat tahajud merupakan salah satu sholat yang utama setelah sholat wajib. Dan pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat. Makanya mari kita laksanakan sholat tahajud dan kita pahami keabdalannya atau keutamaan atau kemuliaannya sholat tahajud. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, kemudian juga sholat rawatib 12 rakaat, maka sholat yang utama adalah sholat lail atau sholat tahajud. Ya, sholat lail atau sholat tahajud yang dilaksanakan pada malam hari, terutama adalah sepertiga malam terakhir. Nah ini supaya kita apa? Supaya tadi Allah berfirman, "Rabbuka maqaman mahmuda", agar Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Makanya Bapak itu supaya dimudahkan segala urusannya, meningkat terus karirnya, rezekinya, termasuk anak-anaknya dimudahkan segala urusannya, silakan perbanyak sholat apa? Tahajud. Insya Allah Bapak Ibu akan diangkat ke tempat yang terpuji. Ini janji Allah dan pasti akan terjadi. Jadi silakan yang belum melaksanakan, mulai malam nanti Bapak Ibu, mungkin sebelum sahur atau setelah sahur juga boleh. Yang penting Bapak sudah tidur terlebih dahulu, kemudian bangun dan laksanakan sholat tahajud. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa sampai 4 rakaat boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh. Ya, sekuat Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau masih permulaan ya silakan mungkin 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, yang 4. Nanti lama-lama naik 6, 8, 10, 12 dan sebagainya. Jadi silakan diperbanyak. Selain dalam Quran surat Al-Isra, Bapak Ibu, disebutkan juga di dalam surat Al-Insan ayat 26, "Wa tulis marbika bukrata wa asyila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lahu wasabbihu lailan tawila." Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran surat Al-Insan ayat 25 sampai 26. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat ini disebutkan kita diperintahkan untuk berzikir menyebut nama Allah pada pagi dan petang. Oleh karena itu Bapak Ibu pasti habis asar itu tidak langsung pergi tapi zikir dulu. Ya, kalau sore biasanya menyebutnya amsaina, ya kan, wasbaha, lillah sebagainya itu. Atau amsaina,
asbaha dan sebagainya ya. Nanti dibaca lagi ada paling. Kalau pagi itu asbaha dulu, asbaha bahkan China dan sebagainya, wanubi dan sebagainya itu ya. Itu dibaca termasuk doa Allahumma inna a'udzubika min hamisyaitin wa a'udzubika rabbi yahdurun dan sebagainya itu. Jadi silahkan dibaca, nanti buka lagi zikir petang dan zikir pagi ya. Selain kita zikir sebagaimana biasa ya. Kemudian malamnya Bapak Ibu di sepertiga malam upayakan sholat tahajud, bersujud dan bertasbihlah. Itu maksudnya dalam kita ibadah itu pasti bertasbih ya. Rukuk bacaannya gimana? Subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Itu semua mensucikan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau malam silahkan tahajud, boleh sujudnya diperlama sambil doa ya. Kemudian Bapak Ibu, itu tadi ada dua dalil ya dalam Al-Quran yang kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Selanjutnya Bapak Ibu, keutamaannya yang pertama adalah sholat sunnah yang paling utama dan paling dicintai setelah sholat fardu. Dalam hadis disebutkan, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullah al-muharram wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yaitu Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam yaitu sholat tahajud. Ya, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Silakan yang sudah tetap diteruskan dan ditambah, dan yang belum ya dimulai. Kalau sudah mendengar begini jangan didengarkan aja. Jangan nanti begitu dibangunkan suaminya atau istrinya dibangunkan sama suami dibangun istrinya malah mancal kamul aja. Atau mancal kamul karena selimutnya itu di samping ya. Begitu dibangunkan, ayo sholat, lanjut, malah kemudian lagi ya kan, selimutnya ditutupkan. Atau bangun tapi ke toilet, habis itu naik lagi, tidur lagi. Nah gitu ya. Jadi kalau bangun tidur lagi, itu temannya Mbak Surip. Nah itu. Jangan jadi temannya Mbak Surip kita ya. Ya, bangun tidur lagi. Langsung bangun, wudu, ambil mukenanya, ambil tempat sholatnya, sholat ya. Nanti saya mau lihat ada yang laporan, Pak saya sudah mulai sholat tahajud. Ini tempat ini Bapak Ibu. Begitu sudah sahur lah gitu sambil nunggu sholat subuh, itu waktu yang mustajab ya. Waktu insya itu waktu yang mustajab. Makanya pakai sholat tahajud, kemudian setelah itu doa. Nah kalau masih ada waktu, sholat hajat lagi. Hajatmu apa? Kalau misalnya masih ada waktu lagi, sholat istikharah. Mau ada minta ketetapan Allah apa? Ya, oh besok saya pergi atau tidak? Nah itu sholat istikharah. Oh saya mau beli ini atau beli itu? Nah gitu. Ya, kalau yang masih berjalan, mana yang masih berjalan? Oh sebelah kiri ada berjalan satu ya. Jangan lapor ya. Ini sebelah kiri sini maksudnya. Ya. Mantan. Nah itu sholat istikharah ya kan? Nah gitu ya. Isyarat nanti Allah akan menetapkan mana dapat siapa, si A atau si B. Jadi saya mau daftarkan anak sekolah saya mau sekolahkan ke sekolah sini atau sekolah apa, itu sholat isyarat ya. Nah baru kalau hari-hari biasa kan sholat witir itu bisa setelah sholat isya atau setelah sholat itu baru witir ya. Tapi kalau kita tarawih ini kan sudah witir, nanti tidak perlu witir lagi ya. Nah Bapak Ibu, kemudian dari yang lain lagi, inna ahabdas siyami ilallahi siyamu Dawud wa ahabus sholati ilallahi sholatu Dawud alaihissalam karena yanamu nisfal lail wa yakumu thuluthahu wa yanamu
qudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang dicintai Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Beliau biasa tidur di separuh malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir, lalu beliau tidur kembali pada seperempat malam terakhir. Nabi Daud biasa berpuasa 1 hari dan berbuka pada hari berikutnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ya Bapak Ibu, jadi Allah mencintai ya puasanya puasa Daud, kemudian sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Ya, kalau puasanya sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, gitu ya. Nah itu. Ya, sampai sudah melaksanakan pernah? Ya, alhamdulillah ya, belum ada ya. Ya, saya sudah pernah melaksanakan. Ya, kemudian sholat yang dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud, yaitu seperti malam terakhir itu bangun, kemudian sholat tahajud, ya sholat tahajud ini sangat dicintai oleh Allah, Bapak Ibu. Setelah mendengar hadis ini, Bapak Ibu yang jangan ditinggalkan. Kalau sudah terbiasa 1 malam aja tidak sholat, maka kita sangat kecewa, ya sangat kecewa, sedih rasanya, ya kalau tidak ada sholat, walaupun rakaat saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu coba rasakan. Yang pertama-tama mungkin berat, ya, tapi lama-lama bisa edik, gitu ya. Jadi sholat tahajud itu bisa bikin edik, ketagihan, ya. Kalau nggak sholat nggak enak, itu rasanya, itu ya. Karena manfaatnya luar biasa. Dan saya rasakan alhamdulillah semua urusan diberikan kemudahan, ya karena doa-doa kita. Nah, doanya ada, ya nanti dipelajari lagi, ya nanti lain waktu ada doanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tadi yang pertama itu yang sholat sunnah yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah setelah sholat fardu. Yang kedua adalah menghapus berbagai dosa. Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'abus sholihina qablakum wa inna qiyamul laili qurbatun ilallahi wa manhatun 'anil itsmi wa takfirul lisai'at wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Hendaklah kalian mengerjakan sholat malam, yaitu tahajud, karena sholat malam merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menghapus keburukan, dan mencegah penyakit dari badan. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi luar biasa, ya, menghapus keburukan itu menghapus dosa-dosa kita. Tentu kita ini manusia yang lemah, manusia yang banyak kesalahan, manusia yang banyak dosa, ya, sedikit dosa, ya. Makanya kita dikasih sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa, ya. Jumat dosa dihapus, Ramadan dihapus doanya, umroh dihapus dosanya, ya, dan seterusnya, termasuk sholat tahajud. Nah, Bapak Ibu silahkan ya berlomba-lomba, jangan pernah ketinggalkan ini. Banyak sekali manfaatnya tadi itu kan. Ini kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, mulai zaman Nabi, kemudian para khalifah, tabi'in, tabi'at dan seterusnya, para alim ulama, ya, sampai sekarang ini dan nanti yang akan datang, ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Jadi begitu malam hari, ya, Allah turun ke langit, kemudian kita berdoa, insya Allah doa kita dijabah. Kemudian mencegah dari perbuatan dosa dan menghapus juga keburukan-keburukan dan mencegah penyakit dari badan. Insya Allah yang banyak sholat tahajud sehat kebanyakan, ya, sehat insya Allah. Nah, silakan ini berlomba-lomba, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, sarana masuk surga. Nah, siapa yang masuk surga? Pengen? Semua, ya, semua. Insya Allah kita mudah-mudahan semuanya kalau kita akan masuk surga dan ketemu lagi, ya. Nanti kalau ada yang masuk surga terlebih dahulu, siapa yang panggil kita, ya kan? Nanti kalau saya duluan, saya akan insya Allah saya panggil kalian, ya kan? Ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa
wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastamil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Ini Allah pertama bertanya ya. Nah tentu yang paling beruntung atau paling baik siapa? Orang yang pada waktu malam sujud dan berdiri karena takut pada azab akhirat dan mengharap rahmat Allah. Itu yang paling baik daripada orang-orang musyrik ya. Kemudian katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu beda ya. Orang yang tidak mengetahui ya bodoh dia. Kalau orang mengetahui yang pasti tahu jalannya. Jalannya menuju ke surga mana? Ya tadi salah satunya sholat tahajud. Silakan dikerjakan ya. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah Bapak Ibu, akalnya sehat semua nggak ini kira-kira ya? Insya Allah ya. Kalau merasa akal sehat semua, diterima dengan baik dan dilaksanakan ya. Jangan sampai terima aja keluar lagi ya kan. Masuk telinga kanan, keluar emang bisa tembus ya dengan kiri. Kanan ya balik lagi kanan lagi. Masuk kiri, keluar dari kiri ya. Jangan sampai kita udah tahu jelas-jelas begini ya kan. Kok nggak mau melaksanakan, itu kan kebangetan ya kok ya? Ya itu ya berarti kita akalnya kurang waras. Nah kamu sendiri yang ngomong ya. Ya itu. Jadi hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ini sudah jelas Allah memberikan pelajaran ya dalam Al-Quran dan Nabi juga sudah bersabda ya dengan berbagai riwayat. Ini dari surat Az-Zumar ayat 9. Kemudian dalam hadis Rasulullah bersabda, Inna fil jannati ghurfan turaduhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah, qala liman adabal kalama wa at'ama ta'am wa adama syiyam wa shalla lillah bil laili wan nasu niyamun. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah kamar yang terlihat bagian keluarnya dari dalam. Jadi di surga ada kamar, kamarnya bisa terlihat dari bagian luarnya dari dalam. Dan bagian dalamnya dari luar itu terlihat. Lalu seorang Arab Badui berkata, untuk siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, untuk orang yang perkataannya baik. Nah ini ya, hati-hati Bapak Ibu. Biasakan berkata baik ya. Nanti sama suaminya bersama istrinya, karena istrinya hitam gitu kan, atau suaminya hitam itu dipanggil kempling gitu. Nggak ngerti kempling. Kempling itu apa? Black. Black. Ya kan? Kempling kan? Mentang-mentang dia putih, suaminya hitam, istrinya manggil suaminya dibilang black. Si black. Bisno. Siap. Kalau hitam tuh Bisnu. Oh Bisnu ya. Bisnu. Nanti adik manggil istrinya Bisnu. Bisnu. Jangan gitu lah. Manggil ya yang asik lah. Sayang. Ya. Bebek. Ayam bebek. Bebek terakhirnya. Ya. Jangan manggilnya udah suaminya gendut, panggil gendut. Wah, gitu kan. Ya, jangan gitu. Jadi ya saya ya. Iya. Nah, iya. Jangan. Kalau hidungnya pesek panggilnya apa? Ya, yang pasti ya jangan pesek. Ya. Ya, jadi tadi ya. Ini mau coklat merah. Jangan dengan panggilan yang guru. Ya. Beb, aku coklat beb. Oke, lanjut. Suka memberi makan. Jadi tadi itu kamar yang dalam surga tadi untuk orang yang perkataannya baik,
yang kemudian suka memberi makan. Nah, gitu ya. Siapa yang suka memberi makan? Ayo. Ayah. Yang harus kita semua ya memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, orang-orang jompo, mungkin saudara kita yang butuh, walaupun satu bungkus, satu kotak, satu piring, satu mangkok, tetanggamu ya, tetanggamu itu loh, kan sudah kalian masaknya ke tetangga sebelah, ya diberilah ya sedikit. Jadi memberi makan. Ya, kemudian apalagi membiasakan puasa. Nah ini Bapak Ibu ya, ini sekarang sedang puasa Ramadan. Nah nanti kita insya Allah kita laksanakan puasa sunat. Kemudian sholat malam ketika manusia tidur. Ya ini adalah sholat tahajud. Nah ya ini silakan kalau ingin mendapatkan kamar di surga, memesan kamar di surga yang tadi kelihatan luar biasa tadi, silakan laksanakan sholat tahajud. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah sholat yang paling utama dan paling dicintai, kedua menghapus dosa, yang ketiga sarana masuk surga, yang keempat yaitu menjadi sebab terkabulnya doa. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan Rasulullah bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iya wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu apabila seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Pada waktu itu maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Hal tersebut terjadi di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Nah ini Bapak Ibu, di setiap malam ada waktu yang mustajab dan Allah saat itu turun ke langit. Maka silakan Bapak Ibu laksanakan sholat tahajud. Ya, minta apa saja silakan minta. Saya minta masuk secapa atau setupa, sholat tahajud terus. Ya terus minta terus. Obat dulu, mungkin gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mencoba untuk pengen saya mau sholat malam nih, tapi nggak bisa bangun malam itu, maka upayakan Bapak Ibu sholat obat dulu, ya, sholat sunnah 2 rakaat, obat kepada Allah, mohon ampunan atas segala dosa. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah tobat, kemudian niat malam itu bangun jam berapa? Jam 3 saya bangun, insya Allah bangun. Ya, jadi kalau rekan-rekan misalnya mau sholat malam suci bangun, tidak bisa bangun, maka itu masih ada penghalang, mungkin masih ada dosa yang belum taubat, maka taubat itu tidak boleh. Dosa kecil, dosa besar apapun, mungkin ada orang tua, saudara, kakak, adik, tetangga, kawan, anak buah, pimpinan dan sebagainya, taubat dulu. Sholat sunnah rakaat, kemudian taubat, ya. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah wa atubu ilaihi dan sebagainya. Baca la ilaha illallah subhanaka kunna dzalimin rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Kemudian baca Syaikul Istighfar, baca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali, ya. Sujud mohon ampun kepada Allah dan niat taubat karena sunnah, tidak akan mengulangi lagi dan mohon ampun. Insya Allah nanti bisa bangun malam sendiri, ya. Bisa bangun sendiri, itu bisa sholat tahajud. Bisa Bapak Ibu? Siap, bisa. Yang terakhir sebagai pintu kemenangan. Jadi sholat malam ini merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kita. Kemudian mereka itu selalu mengisi dengan sholat malam, memohon kepada Allah untuk memberikan kemenangan atas orang-orang kafir yang memusuhi Islam pada waktu itu. Kemudian sholat tahajud menjadi rahasia kemenangan para salafus soleh atas orang-orang kafir. Rasulullah di malam perang Badar, beliau bermunajat dan bermohon pertolongan kepada Allah agar dimenangkan menghadapi orang-orang kafir. Rasulullah berdoa, bermunajat dan sujud agar Allah memenangkannya. Akhirnya Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW. Begitu pula saat Khalifah Umar bin Khattab saat menghadapi pasukan Romawi di bawah pimpinan Kaisar Heraklius.
Kaisar bertanya, mengapa kaum muslimin mampu mengalahkannya padahal jumlah pasukan lebih sedikit? Maka dijawab, mereka diberi kemenangan karena gemar mengerjakan sholat lail atau sholat tahajud dan berpuasa di siang hari. Nah ini Bapak Ibu ya. Kemudian begitulah Allah memberikan kemenangan pada para hambanya yang beriman. Di antara sebab mereka mendapat kemenangan adalah gemar melaksanakan sholat tahajud. Ya, Bapak sekalian, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dan insya Allah kita semua diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Yang belum mulai malam ini silakan dilaksanakan, yang sudah ditetapkan dan ditetapkan. Demikian Bapak sekalian, orang bisa mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.